Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat-sahabatku sekalian, di dalam sebuah video ada seorang ustadz berceramah bahwa mengatakan kiai-kiai Indonesia itu banyak yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Mari kita tonton dulu videonya. Banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa? Kalau Anda bertanya, jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan, ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda nggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat. Gitu kan? Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak. Gitu kan? Bapak Ibu sekalian terapkan sunnah saja, itu udah banyak, terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin, bagaimana caranya? Oke teman-teman semua, sebenarnya tidak ada habisnya ya membahas bid'ah ini. Tapi saya tergelitik, apa iya kiai-kiai Indonesia mau menantang Nabi Muhammad SAW? Lalu apa benar apa-apa semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah? Nah ini bid'ah definisi mereka ya. Bid'ah itu tidak terbagi dua. Jadi bid'ah ya bid'ah aja, dan bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Walaupun kita mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Tapi sebelum itu ada jawaban nih dari Gus Baha. Ternyata jawabannya seperti ini. Coba kita dengarkan baik-baik ya. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Said Muhammad menulis dalam kitab Abwabul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu, ada sahabat ketika i'tidal bilang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat itu diam, karena takutnya Nabi menyalahkan. Ya, ternyata betul. Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafatkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiai Jawa cerdas, ibu-ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Itu tadi ya penjelasan dari Gus Baha, bahwa ada pada zaman Nabi bacaan sholat yang tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi seorang sahabat melafalkan lafaz yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu salah satu contohnya. Bahkan Nabi mengatakan itu malaikat berebut untuk menuliskan lafaz itu. Artinya memang itu diridhoi dan memang boleh. Di sini mungkin saya akan menyebutkan ya beberapa riwayat yang sahabat Nabi juga ternyata melaksanakan apa yang disebut bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah hasanah ya, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Bilal dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal ketika sholat fajar, wahai Bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan dalam Islam? Sebab aku mendengar suara kedua sendalmu di surga. Bilal menjawab, kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu, baik siang dan malam, kecuali aku melanjutkannya dengan sholat sunnah yang aku tentukan waktunya. Nah, di sini sebagaimana diketahui tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan ataupun melakukan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah tersebut dilakukan oleh Bilal setiap selesai wudu, dan Rasulullah SAW mengapresiasinya. Andaikan setiap bid'ah itu sesat dan masuk neraka, pasti Rasul memarahi Bilal. Lalu ada riwayat kedua. Ibnu Umar berkata,
ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang melafalkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wa subhanallahi bukrata wa aswila. Rasulullah SAW berkata, siapa yang membaca kalimat itu? Tiba-tiba laki-laki itu berkata, saya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, saya kagum dengan bacaan itu. Pintu-pintu langit dibuka karena doa itu. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan doa iftitah seperti itu. Doa tersebut dibuat oleh sahabat dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Andaikan seluruh bid'ah itu sesat, sudah pasti sahabat tidak berani membuat doa iftitah dalam sholat. Lalu ada yang ketiga, bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Abdul Qori berkata, suatu malam di bulan Ramadan, saya pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab. Saat itu orang-orang di masjid berpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang mengerjakan sholat sendiri dan ada pula yang sholat berjamaah dengan beberapa orang. Umar berkata, andaikan aku kumpulkan mereka dalam satu imam, tentu ini lebih baik. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya, saya pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab lagi, dan mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan satu imam. Menyaksikan hal itu, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Umar bin Khattab melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasul. Bahkan, sahabat Umar mengakui apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk bid'ah. Dalil ini sekaligus menjadi bantahan bagi sebagian kelompok yang mengatakan seluruh bid'ah sesat dan menolak kategori bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Itu tadi ya teman-teman semua, sahabat-sahabatku sekalian, jawaban atau bantahan dari Gus Baha. Lalu Al-Fakir, saya sendiri sedikit menambahkan riwayat-riwayat lain yang sebenarnya sangat banyak. Tapi inilah menjadi bukti atau dalil bahwa memang bid'ah itu ada dua, ada bid'ah tercela, ada yang bid'ah yang baik. Sedangkan sahabat-sahabat pun selama masa Rasul dan setelah masa Rasul pernah juga sebenarnya melaksanakan bid'ah, dan itu fine-fine aja, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik teman-teman semua, terima kasih menonton video ini. Semoga apa yang saya sajikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.